Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful. Di episode kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengubah kompresor menjadi alat vakum dan memaksimalkan kran yang ada di pengaturan kompresor Tekiro ini. Dua kran berfungsi semuanya, karena untuk tipe kran yang ada di kompresor Tekiro ini dia punya dua, satu arah ke sana dan satu arah ke sana. Ini mentok dengan si gagang kompresornya sendiri, pegangan kompresor. Maka dari itu kita lihat apa aja yang kita butuhkan. Yang pertama yang pasti PF 1/4 blok ini, nepelnya untuk memasukkan ya sambungannya. Kemudian SF, saya kebetulan pakai merek Tekiro One Touch ya, ini. Kemudian sambungan 1/4 tipe L. Jadi nanti kita akan ubah arah satu kran ini supaya nggak mentok ke sini, kita rubah arahnya ke sana semua, dua-duanya. Yang pasti terus ada seal tip untuk drat kran supaya tidak ada kebocoran. Kemudian di sini saya udah ada juga PF setengah. Ini nanti kita masukkan untuk ke SF yang masuk ke lubang filter daripada kompresornya sendiri untuk membuat menjadi alat vakum. Nanti akan kita coba contohkan. Kebetulan saya juga udah sediakan ini, ada manifold, kemudian ada selang kompresornya dua yang tipe 8 mili. Kita juga punya alat tekanan angin untuk menambah angin, bisa di motor atau mobil. Kita juga ada spray gun beserta filter udaranya langsung. Menurut saya lebih efisien menggunakan filter di sini satu aja, salah satu. Kalau mau di sini yang di sini, kalau yang mau di kran cukup yang di kran, jadi nggak perlu dua-dua, nggak masalah. Karena menurut saya hasilnya sama saja ya, setidaknya udah ada di sini lagi terlalu ribet kan. Lebih baik salah satu. Intinya kan ada penyaring filter air di sini supaya si udara yang keluar nggak tercampur dengan air. Sini juga saya ada kunci Inggris buat bongkarnya, sama ini ada spray gun yang tipe pakai angin ini untuk membersihkan. Karena saya tujuannya tadinya beli kompresor ini adalah untuk servis mobil, untuk membersihkan mesin mobil, terus juga untuk mengecat bodi yang kadang nggak sengaja kita motor atau gimana. Jadi kita ulas saja langsung. Di depan kran ini, kran 1/4, saya sudah memasang yang tipe 20 SF produk Tekiro One Touch. Jadi contohnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, contohnya seperti ini One Touch. Nah, loncat ya, langsung cuman satu tekanan, nah masuk ya. Nah, bisa dilihat. Nah, di sampingnya ini ada keran kosong ya. Ini kalau langsung dipasang ini akan mentok dan nggak bisa dipasang selang kompresor nantinya karena mentok ya. Jadi untuk mengakalinya saya beli
L, drat luar, drat dalam. Ini nanti kita pasang di sini yang untuk drat dalam. Kemudian kita baru pasang nipple SF yang 20 SF tipe 1000 tadi. Langsung aja kita praktekkan ya. Jadi kalau bisa usahakan di setiap sambungan kita pakai seal tip supaya tidak ada kebocoran saat pemasangan. Apalagi untuk kompresor ya, kompresor kan tekanannya lumayan tinggi, biasanya celah-celah sedikit pun dia bisa ada angin yang rembes, angin yang bocor. Langsung kita tutup dulu dratnya supaya aman dari kebocoran. Kemudian yang di sini juga kita kasih seal tip. Oke. Kemudian kita pasang untuk nipple L ini bagian drat dalam, kemudian drat luar daripada si keran. Kayaknya seal tipnya kurang banyak kawan, jadi masih agak longgar, kita tambahin aja daripada nanti ada kebocoran. Kalau sekiranya kita pasang masih terasa longgar, lebih baik kita tambahin ya, karena yang ditakutkan nanti jadi kebocoran. Kemudian kita pasang nipple 1000 20 SF ini. Sama guys, masih agak longgar, harus kita kasih seal tip yang lebih agak tebal. Masih ada anginnya guys, sisa angin yang baru habis dipakai. Pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Cok.
kawan, jadinya seperti ini. Nah, untuk sambungan L-nya sendiri sengaja saya pasang di setelah keran ya, supaya jarak antara keran yang satunya dengan yang satunya agak lebar. Kalau kita langsung pakai yang L di sini kemudian keran di depan, nanti jadinya terlalu mepet. Makanya saya pasang keran dulu baru tipe L. Kemudian bisa langsung kita pasang. Ini one touch masuk ya. Yang satunya di sini. Jadi sekarang dua-duanya bisa berfungsi. Nah, ya, bisa dilihat ya. Nah, dua-duanya bisa berfungsi. Maksimalkan ya. Satu bisa kita pakai untuk spray gun, satunya bisa kita pakai buat pompa. Serta udah ada ukurannya dari merek Tekiro juga. Kalau kita mau ganti tinggal copot, ganti yang lain. Seenggaknya kita nggak gonta-ganti dalam satu selang saja, karena kalau satu selang kita ganti media bolak-balik kayaknya kan ribet. Jadi kita maksimalin fungsi yang dua keran ini. Nah, selanjutnya saya akan menyambung dengan yang lubang filter daripada kompresor Tekiro ini, yang akan kita gunakan sebagai media alat vakum. Nah, bisa dilihat ini kan bisa dicopot ya. Untuk filternya sendiri ini menggunakan drat setengah. Ini udah saya lapisin silikon kemarin. Usahakan dibersihkan ya, jangan sampai masuk. Takutnya masuk ke dalam nanti terjadi penyumbatan. Saya kemarin beli SF, tapi ini yang sambungan kalau nggak salah 40 SF ya, setengah, drat setengah. Ini drat setengah, tipe 40 SF. Cuman ini yang tipe touch, bukan yang one touch. Kita masukkan langsung ke selang filter, maksud saya ke bagian filter kompresor Tekiro ini, yang tadinya sebagai alat penyaringan daripada udara sendiri yang masuk ke dalam kompresor. Nah, ini kita pasang di sini. Kemudian saya sudah beli PF tipe 40 juga. Ini nantinya saya sengaja beli ini. Jadi ini kita pasang di filter Tekiro tadi. Jadi nanti
kita kalau mau gonta-ganti nggak ribet, tinggal kita pasang di sini P40-nya. Kemudian kalau mau pakai filter tinggal kita masukin ke SF-nya tadi yang nepelnya. Nah, bisa dilihat ya guys tuh. Jadi nggak ribet ya, copot-copotnya nggak harus ngulir-ngulir lagi karena sudah pakai plug, nepel plug. Nah, kalau kita mau copot tinggal copot aja, nggak usah harus ulir-ulir lagi kayak tadi. Nah, fungsinya saya pasang nepel di sini adalah tujuannya nanti sebagai alat vakum. Jadi manifold ini bisa dilihat ya, ada 3 selang. Yang kuning kan untuk kita mengisi freon biasanya ya, juga untuk vakum. Nah yang biru untuk pemasangan di tekanan rendah di mobil, tekanan rendah freon ya. Kemudian yang merah untuk exhaust tekanan tinggi. Nah, dari 3 selang ini, nanti yang selang yang kuning ini kita ganti kepalanya dengan menggunakan nepel plug dan sambungan selang kompresor tipe drag 1/4. Nah, seperti ini. Seperti biasa, ini kita kasih seal tape. Usahakan di setiap sambungan drat kita kasih seal tape supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi tujuan video ini adalah supaya yang memiliki kompresor bisa memaksimalkan kompresornya tanpa harus beli alat vakum lagi. Karena kalau tidak salah untuk alat vakum sendiri yang tipe yang untuk mesin AC ataupun apa yang bentuknya seperti ini itu di kisaran 700.000. Saya waktu itu mau sempat beli, cuman saya pikir oh saya udah ada kompresor dan cara kerjanya kurang lebih hampir sama, jadi saya lebih baik beli perlengkapannya, sambungan-sambungan Apple ini untuk merubah daripada kompresor ini sebagai menjadi alat vakum juga. Nah seperti ini kawan. Jadi nanti ini kita potong, kemudian kita ganti dengan ini. Nah, kebetulan saya lagi pesen lagi kabel manifold ini yang agak panjang, yang nantinya kita akan sambung dengan nepel ini. Kalau ini kan yang untuk di freon ya. Nanti saya baru lagi pesen lagi, sampai sekarang belum sampai. Jadi kita kasih gambarannya aja dulu, semoga rekan-rekan bisa paham ya apa yang saya jelaskan. Jadi nanti selang ini, nanti kalau selang yang itu datang ya, yang 1,5 meter yang agak panjang, karena jarak dari mesin ke mesin mobil ke mesin kompresor kan lumayan agak jauh ya.
Jadi saya pesen yang agak panjang, yang 1,5 meter kalau nggak salah itu kabelnya nanti. Nah, selangnya, maksud saya selang kompresornya dipotong, kemudian kita masukkan ini, sambungan ini ya, masuk misalnya seperti ini misalnya ya. Nah, ya, ini kita masukkan ke sini nanti. Kemudian kita klem. Nah, nanti alat yang ini, nepelnya ini tinggal masuk ke sini. Nah, ya kan, guys. Jadi lebih simpel kan kawan ya. Tinggal masuk ke sini. Kemudian kan ini sudah terhubung, misalkan sudah terhubung. Jadi ini fungsinya jadi berubah. Jadi menjadi alat vakum dari lubang filter udara kompresor tadi. Kita manfaatkan sebagai alat vakum. Jadi tujuannya nanti ketika kita menguras freon di mobil, biasanya itu tekanannya kan nggak bisa sampai 0 derajat ya, harus divakum. Karena kalau nggak divakum, itu di aliran kondensor dan pipa-pipa AC itu biasanya masih ada udara yang tertinggal. Nah, itu kalau langsung kita isi freon bisa lumayan berbahaya juga dampaknya ya. Kalau yang saya tahu itu kandungan udara itu kalau ketemu dengan aliran freon ini yang CO2 itu, nanti dia akan terjadi pembekuan di dalam pipa daripada AC itu. Jadi pembekuan es yang nantinya akan mengganggu proses sirkulasi freonnya. Itu lumayan bahaya juga ya. Nanti AC-nya bisa nggak dingin, satu bisa nggak dingin dan bisa merusak daripada sistem si AC itu sendiri. Kalaupun mau diakalin, saya udah mencobanya sendiri. Jadi kita menggunakan cairan khusus freon yang biasa dipakai untuk diaplikasikan ya oleh tukang servis AC kulkas biasanya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kawan, saya kemarin pakai ini, Tauson. Awalnya saya kuras freon yang di mobil saya, kemudian langsung saya isi freon, kemudian saya tes. Memang dingin, di awal-awal dingin, tapi ketika sudah beberapa lama terasa seperti kurang dingin dan ada suara mendesis pada AC, seperti ada kandungan air. Perkiraan saya mungkin setelah saya baca-baca di Google dan sebagainya, bahwa kandungan udara yang tertinggal di situ, CO2 itu, bila ketemu dengan zat kimia yang terkandung dalam freon, itu bisa menghasilkan pembekuan, menjadi es di dalamnya itu yang mengganggu sirkulasi daripada AC freon itu. Nah, dan pas saya baca-baca ternyata cairan Tauson ini bisa membantu menghilangkan daripada CO2 yang ada di pipa aliran AC mobil. Jadi kita masukin cairan ini ke dalam selang manifold ini, nggak usah banyak-banyak lah, cukup setengah saja, kalau enggak 1/4-nya ukurannya kan, kalau nggak salah seperti itu. Jangan satu ini nih, kalau kebanyakan nggak bagus juga. Nanti setelah masuk ke sini, terus ini kita masukin ke
freonnya, kita sambung ke freon, kita buang udara yang ada di ujung manifold ini sedikit, kita buka kerannya. Ya kira-kira sajalah untuk membuang udara yang ada di selang manifold ini. Sekiranya udah cukup, langsung tutup lagi misalkan. Nanti baru sehabis kita tutup, kemudian freon yang ada di sambungan selang ini kita buka, baru kita isi freonnya. Seperti itu kalau kita tidak mempunyai alat vakum. Triknya menggunakan cairan ini. Tapi kalau seperti yang sedang kita bahas ini, kita punya kompresor, tapi kita mau servis, kita nggak punya alat vakum, kita akalin dengan seperti ini. Kita buat beli selang manifold untuk di sini, di sambungan manifoldnya sendiri, dan kita buat ke sambungan ke arah keran daripada filter kompresor. Jadi kita manfaatkan lubang penghisap ini, hisap daripada filter udaranya, untuk menjadi vakum, menyedot kandungan udara yang ada di pipa aliran AC. Seperti itu. Ini ya. Jadi nanti si udara dari selang low pressure ini yang kita sambungkan, misalkan kita sambungkan ke aliran AC low pressure pipa AC ya. Nanti kita vakum udara yang keluar dari pipa AC itu, yang masuk ke selang biru ini, kemudian masuk ke regulator atau manifold ini, nanti dikeluarkan atau disedot melalui selang manifold yang kuning ini, disedot ke kompresor sampai dengan jarum yang ada di manifold jok ini menunjukkan 0 derajat sampai habis ya. Jadi nggak ada kandungan udara lagi di dalamnya, supaya nanti freonnya itu, tekanan freonnya bisa maksimal. Karena kemarin waktu saya nggak pakai alat vakum juga, yang harusnya tekanan freon untuk mobil di 30 PSI, ukuran standarnya kan di 30 PSI ya, nggak boleh terlalu banyak, karena itu nanti bisa merubah magnet clutch-nya itu terlalu cepat memutusnya. Itu juga nggak bagus, nanti timbulnya bisa menjadi kerusakan di magnetnya itu, dan repot nanti kalau ganti magnetnya ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, tapi kalau ruang udaranya yang ada di pipa AC itu sudah habis sampai 0 derajat ini, kemudian diisi freon, ketika si freon kita isi di 30 PSI itu kan sama dengan 30 PSI lebih ya, karena kita mengisinya dari 0 derajat, 30 PSI lebih lah sedikit kan. Nah itu yang membuat jadi tekanannya itu bisa dibilang jadi pas lah, ada kelebihan sedikit yang menjadi ukuran tekanannya itu jadi nggak terlalu tinggi nantinya. Si ruang pipa itu semuanya terisi freon. Jadi nanti ketika tekanannya di 30 PSI itu akan cukup untuk memutus arus listrik daripada magnet plugnya itu. Bisa memutus sendiri, nanti hidup sendiri, mati sendiri, itu nggak terlalu cepat nantinya intinya. Seperti itu. Nah, kompresor ini yang kita manfaatkan sebagai
alat vakum tadi. Jadi kita nggak usah beli alat vakum lagi. Nah, kalau kita udah selesai kemudian kita cabut, kita tinggal pasang lagi filter udara kompresor Tekiro ini. Jadi nggak usah repot-repot ulir-ulir lagi, tinggal akan masuk, udah jadi. Nah. Ya, simple kan? Oke kawan, demikianlah ulasan video ini. Yang tujuannya saya membuat video ini adalah berbagi ilmu, berbagi tips untuk kawan-kawan semua supaya bisa memanfaatkan fungsi daripada kompresor yang harusnya cuma menjadi sebagai media tekanan angin, bisa juga menjadi alat vakum. Ya, satu lagi yang perlu diperhatikan untuk membuat fungsi kompresor ini maksimal menjadi alat vakum. Jadi si tabung kompresor ini harus kita kuras dulu ya. Hampir kelupaan ini. Si tabung kompresor ini harus kita kosongkan dulu udaranya. Ya. Jadi si tabungnya kosong. Nanti ketika dia proses pemvakuman, si udara baru akan masuk ke tabung ini. Udara yang dari pipa AC-nya itu ya, pipa-pipa AC-nya itu. Nanti kalau udah selesai tinggal kita pipa lagi. Jadi bersih ya, bisa sekalian buat vakum. Kompresornya juga ini, membersihkan tabung kompresornya juga. Oke, demikianlah video kali ini yang saya buat, tips kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya jabarkan kepada rekan-rekan bisa dicerna dengan baik, bisa penjelasan saya bisa dicerna dengan baik ya. Mungkin karena penjelasan saya agak mungkin terbata-bata, karena manusia itu nggak ada yang sempurna ya, pasti ada salah apapun itu. Yang tadinya kita akan berpikir berjalan lancar, bisa sempurna, itulah keterbatasan manusia ya. Maka dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya bisa menciptakan video-video tips, trik, atau review yang lainnya yang lebih bermanfaat lagi, bisa berkembang lagi. Terima kasih. Salam.